Ya, terima kasih dari Rumah Kebudayaan Nusantara. Selamat sore untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Tentu saja ini sangat penting karena yang pertama, selain mengingatkan kita kembali tentang dasar negara, di mana ia merupakan titik temu dari keragaman kita sebagai sebuah bangsa sekaligus sebuah negara yang sudah disepakati pada tahun 1945 silam, yang sudah didialektikakan oleh para pendiri bangsa dengan begitu cerdasnya begitu. Mereka berbeda pandangan, berbeda latar belakang, berbeda narasi bahkan dan pilihan politik, tetapi mereka punya semacam mimpi besar bahwa sebuah bangsa dan keragamannya ini mesti bersatu untuk mencapai titik temu bersama yang kita sebut dengan sebuah negara gitu. Dan mereka sebut dengan Pancasila dengan nama negaranya Indonesia. Itu yang mesti kita kenang kembali begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal yang terkait dengan tantangan kebangsaan sekaligus negara masa lampau, yang mau tidak mau harus diakui bahwa itu adalah sejarah perjalanan bangsa kita. Peristiwa 30 September 1965 memang tidak perlu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk berpikir. Tapi kalau kita mencoba mengenang masa lalu 56 tahun silam itu bukan berarti kemudian kita menegasikan keberadaan orang berbeda pandangan secara politik, secara kebudayaan dan seterusnya. Tapi untuk mengenang kembali bahwa fakta sejarahnya, empirisnya, peristiwa itu ada begitu. Jadi kalau kemudian kita sepakati bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa yang merongrong Pancasila sebagai sebuah dasar negara untuk diganti dengan isme lain, maka kita harus mengambil pelajaran besar bahwa pada masa lampau terjadi rongrong semacam itu, agar kemudian di masa kini apapun bentuknya, tidak mesti selalu komunis, apapun bentuknya, ideologinya, ismenya, latar sosial politiknya yang merongrong, yang mengganti kesepakatan kolektif para pendiri bangsa, bahkan generasi kita masa saat ini, ya tentu harus kita waspadai. Jadi poinnya bukan sekedar untuk menganti-panti mereka yang hidup di masa lalu yang melakukan rongrong, karena namanya rongrong itu tidak sekedar komunis, banyak variannya, banyak bentuknya gitu. Poinnya bukan sekedar komunisnya menurut saya, tapi apapun bentuk rongrongannya, termasuk yang terjadi pada tahun 48 dan yang terakhir itu adalah 30 September tahun 65, adalah tantangan kita sebagai warga negara yang berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara kita gitu. Itu poin yang kedua gitu. Nah, poin yang ketiga tentu saja yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa kalau misalnya kita punya semacam ideologi negara, dasar negara yang sudah kita sepakati, kalau kemudian kita berpijak pada dasar itu, insya Allah kita akan memiliki kesamaan tujuan jangka panjang. Problemnya adalah ketika kemudian sebagian kita gitu masih mencoba untuk menawarkan sesuatu yang bisa diuji coba begitu, yang tidak punya akar sejarahnya, sementara kemudian menegasikan Pancasila sebagai sebuah values yang sudah disepakati, dan saya kira itu tidak merintangi agama apapun dan tidak merintangi budaya apapun, bahkan bisa jadi tidak merintangi berbagai dialektika pengetahuan kekinian gitu. Karena Pancasila itu tidak saja kemudian mengakumulasi dan mengafirmasi agama, tapi juga kebudayaan. Bahkan kalau kita perhatikan nilai-nilai yang terkandung Pancasila justru mengafirmasi modernitas dan menegasikan setiap otoritarian, kemudian aksi penjajahan apapun bentuknya dan seterusnya. Dan jadi kalau misalnya ada upaya untuk merintangi kembali Pancasila sebagai semua dasar negara, saya kira memang perlu ada semacam proses edukasi yang masif ya, bukan saja oleh lembaga negara, tapi juga oleh berbagai lembaga sosial termasuk media yang punya semacam medan yang luas untuk melakukan proses pencerdasan masyarakat gitu. Tentu tidak juga proses pencerahan ini tidak serta-merta langsung dengan melakukan tindakan yang sifatnya progresif sebagaimana tindakan berbasis senjata begitu ya, karena masih sama anak bangsa. Kita betul tidak setuju dengan proses perintangan atau penentangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, tapi proses untuk penyadarannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang rasional, cerdas, beradab,
mengedepankan etika humanistik dan memperhatikan kebudayaan lokal wisdom dan seterusnya. Apalagi kita bangsa yang timur yang mendepankan duduk bersama, cari kesepakatan, cari titik temu dan seterusnya. Iya, kalau sebagai upaya antisipasi saya kira tidak ada masalah. Sebagai upaya untuk mengingatkan kita kembali bahwa masa lalu adalah tahun 48, tahun 65 pernah terjadi. Dan itu juga melibatkan tentara begitu ya. Apalagi misalnya kalau tokoh yang menyampaikan ini ada tentara yang punya pangkat yang paham betul soal strategi, saya kira nggak apa-apa. Nah, cuman yang menjadi catatan kaki kita adalah ketika kemudian itu hanya menjadi gorengan setiap bulan September di tiap tahun. Dan itu kemudian dijadikan semacam alat agitasi politik untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Ya sebagai aktivis politik ya bisa saja begitu. Cuman kan konteks publiknya menjadi semacam agak norak aja begitu. Karena isu itu hanya dibangun dan tidak punya agenda aksional gitu. Jadi hanya menjadi konsumsi hanya menjadi masturbasi intelektual. Hanya menjadi masturbasi wacana yang kemudian nanti setelah tanggal 5 Oktober juga selesai juga gitu dengan sendirinya. Jadi terus so what gitu. Apa substansinya? Saya sepakat bahwa memang komunisme memang sudah selesai di negara ini gitu. Tetapi tidak serta-merta kemudian kita memanfaatkan isu itu untuk menstigma kelompok yang berbeda pandangan bahwa orang yang berbeda dengan kita adalah komunis atau sebaliknya orang yang berbeda dengan kita adalah anti Pancasila. Nah, stigma semacam ini saya kira sangat tidak produktif. Jadi kalau kemudian orang mengangkat isu-isu semacam ini di bulan September, sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya itu untuk mengingatkan kita sebagai sebuah bangsa agar tidak kembali masuk dalam dalam derita lama begitu kira-kira bencana kebangsaan pada tahun 48 dan 65 itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa dilakukan dengan cara yang cerdas, tidak menyerang kelompok tertentu dengan tujuan-tujuan politis yang bisa jadi tidak mendidik, sekaligus kalau bisa juga substansinya yang penting. Bila perlu usulan saya malah lebih baik ketika kemudian para tokoh lebih fokus untuk melakukan proses kecerdasan, melakukan kontranarasi misalnya, atau memasifkan proses opini publik, menanamkan nilai-nilai Pancasila yang luhur itu ke masyarakat luas, membangun narasi-narasi yang mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, mencoba untuk menafsirkan sila-sila Pancasila sebagaimana dulu pernah kita bahas misalnya bukti-bukti Pancasila itu gitu ya. Saya kira kalau misalnya itu yang kita lakukan, maka apa yang kita sebut dengan tantangan atau fenomena G30S itu bukan saja sulit untuk bangun kembali, tapi juga kita melakukan lompatan sejarah yang lebih besar, yaitu melakukan pencerdasan publik, melakukan ideologisasi publik dengan ideologi Pancasila. Nah, problemnya sekarang adalah kita betul mengaku Pancasila sebagai Islam negara, tapi proses pencerdasan untuk melakukan proses ideologisasi itu masih kurang. Nah, bukan saja masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan proses ideologisasi, tapi juga para elit masih fokus untuk membangun narasi yang sifatnya politis dan tidak substantif. Bahkan bisa jadi hanya menghadirkan semacam kekisruhan baru yang tidak produktif di tengah masyarakat, apalagi di tengah masyarakat yang menghadapi berbagai problematika yang semakin kompleks secara ekonomi, sosial, dan seterusnya gitu. Bagi saya, kalau sekedar mengingatkan anak bangsa agar tidak terjebak pada berbagai macam rongrongan, tidak saja komunis menurut saya, siapapun yang melakukan rongrongan untuk bangsa ini, saya kira harus jadi jangan kemudian seakan-akan musuh bangsa ini hanya komunisme gitu. Kenapa kemudian para elit tidak melakukan pidato yang luar biasa untuk melakukan misalnya untuk antipati terhadap aksi korupsi misalnya. Kan itu hantu yang udah jelas gitu dampak buruknya bagi perekonomian masyarakat gitu, berapa triliun yang dihabiskan dan seterusnya, bahkan KPK juga dipermainkan, penegak hukum juga dibayar. Nah, kenapa para elit tidak main ke sektor-sektor yang real bagi masyarakat? Mengurusinya kan isu-isu ideologis, hal-hal yang itu konsumsi akademik bagi saya. Jadi
apalagi generasi kita, generasi Z ke sini yang nggak punya beban masa lalu dan tidak berhubungan dengan masa lalu itu. Jadi ketika mereka diksi-diksi itu disebutin zaman sekarang, kita juga kaget, apaan loh orang tua bicara. Kami hanya punya masa kini dan masa depan. Itu masa lalu Anda dan bagi kita itu udah selesai. Jangan bawa anak turunan kita ini untuk sibuk berpikir tentang sejarah masa lalu yang tidak ada paketan manfaatnya bagi generasi kita dan masa depan. Sebagai sebuah upaya untuk hati-hati, saya kira penting saja. Dan kalau bisa, sekali lagi saya bilang, jangan sekedar komunisnya. Banyak isu-isu yang lebih penting dari komunisme. Korupsi, illegal logging, kemudian narkoba, perambahan hutan, gitu ya. Kemudian penguasaan sumber daya alam oleh korporasi yang swasta dan seterusnya, sampai negara kemudian angkat tangan jadi tidak berkutik begitu. Mestinya kan itu yang lebih real bagi masyarakat. Kalau kita mau membaca konstitusi kita yang tujuan bernegara itu begitu, ya kenapa elit tidak fokus ke 4 tujuan negara itu, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa gitu, menghadirkan perdamaian dunia dan seterusnya gitu. Kenapa begitu? Betul, bahwa komunisme itu kan siapa aja yang membaca. Saya juga suka mau baca-baca bukunya gitu. Ya sebagai sebuah pengetahuan, kenapa sih gitu? Tidak apa ya. Jadi jangan antipati yang kemudian membuat kita melihat saudara sendiri sebagai musuh yang mesti dihabisi gitu. Kenapa tidak menjaga dialektika? Kenapa tidak? Saya jujur saja, saya ini santri. Saya lama di pesantren, besar di UIN. Saya pengajar di pendidikan dan agama. Saya tidak merasa bahwa itu terlalu kemudian dijadikan alat untuk membuat kita jadi berbenturan terus. Enggak produktif, sangat tidak produktif. Masyarakat dibawa ke dialektika elit yang nggak punya dampak terhadap perut masyarakat. Gitu. Pertanyaan sekarang misalnya, kalau kita compare ya, ketika elit mengangkat isu-isu, apa dampaknya terhadap indeks pengetahuan masyarakat, indeks kesehatan masyarakat, indeks ekonomi masyarakat, ada nggak? Kalau nggak ada, berarti elit itu basa-basi sebetulnya. Kalau nggak punya dampak sama IPM itu nggak ada gitu terhadap pendapatan masyarakat. Karena tujuan bernegara kan kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, kenapa elit nggak masuk ke ranah kan mereka ini elit nih, mestinya kan membawa masyarakat ke arah tujuan bernegara begitu loh. Tapi kalau misalnya ditakut-takutin, dengan isu-isu, kalau misalnya setiap hari isu itu diangkat, misalnya dari Januari sampai Desember, ya monggo. Memang, tapi harus serius. Jangan orientasinya hanya untuk menjegal kelompok tertentu yang berbeda pandangan. Tetapi kalau misalnya hanya dipakai untuk mencari sensasi tertentu, ya bagi saya juga nggak penting. Saya juga bukan kemudian pro komunis, enggak. Cuman udahlah gitu. Generasi kita ini generasi yang nggak bodoh amat gitu untuk memperhatikan diksi yang dipakai oleh elit untuk memasarkan kemauannya demi mencapai tujuan tertentu, bahkan untuk mencapai derajat konservasi 2024 gitu. Terlalu jauh lah kalau kemudian masyarakat selalu digiring dan digoreng dengan diksi-diksi yang justru membuat mereka semakin saling curiga, saling antipati, saling saling menyalahkan, saling memusuhi. Kenapa kemudian nggak angkat isu-isu produktif tentang entrepreneurship, tentang dialog global, tentang bagaimana membangun kawasan regional ASEAN dan seterusnya. Itu yang dipantik. Jadi masyarakat dibawa ke arah-arah yang positif. Jangan diajak lagi untuk masalah-masalah yang mungkin penting, tapi caranya itu kayaknya bagi saya itu sangat tidak produktif lah, sangat tidak produktif. Betul, minimal 3 tadi gitu, indeks ekonominya, indeks pendidikannya, indeks kesehatannya itu ada nggak gitu? Elit itu menyebut variabel itu dalam diksi-diksinya gitu. Kan itu yang kebutuhan dari masyarakat sekarang itu, jangan dibawa ke arah yang sifatnya politis dan itu konsumsi akademik lah gitu. Para akademisi juga pusing kayak gitu kalau misalnya indeks ekonominya nggak berjalan, pusing juga dia bicara hal yang kayak begitu kan. Dan itu disampaikan hanya akhir September dan awal Oktober. Ini nggak produktif juga. Ya, saya kira ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, kita harus membaca kembali sejarah kita di masa lampau. Bahwa kita di masa lalu, para tokoh kita, para pendiri bangsa sudah melakukan lompatan besar dalam sejarah kebangsaan kita. Negara kita, bangsa kita pada masa lampau itu sudah
dikuasai oleh penjajah hampir 300.000 tahun, dijajah begitu rupa gitu. Berapa anak cucu generasi kita yang habis hanya untuk mencapai sebuah negara bangsa begitu. Lalu kemudian para pendiri bangsa, ketika kemudian mendeklarasikan proklamasi misalnya, mereka telah melakukan lompatan yang sangat besar. Karena itu kemudian pernyataan itu bukan saja mengokohkan kita sebagai bangsa yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah negara, tapi juga untuk mengenalkan diri ke dunia global bahwa ada loh negara baru yang disebut dengan Indonesia. Nah, yang ketiga, coba saja mereka yang telah berjuang itu telah mengorbankan segalanya, darah mereka, nyawa mereka gitu. Semuanya mereka sudah pertaruhkan. Mereka dulu berkorban untuk bersatu. Lalu pada zaman ini ada upaya kita berkorban untuk berbelah-belahan, bercebel belah. Itu kan merintangi sejarah nenek moyang. Jadi antipati terhadap para leluhur. Itu saya kira nalarnya nggak tahu ya. Salahnya di mana, tapi bagi saya itu kesalahan yang sangat fatal gitu. Jangankan dari sudut pandang agama atau struktur budaya tertentu ya. Akal sehat kita aja kayaknya nggak masuk tuh. Kok bisa ya bapaknya, ibunya, kakeknya dan seterusnya itu melakukan pengorbanan jiwa dan raga untuk menyatukan sebuah elemen yang berbeda dengan berbagai ragam cara gitu. Sementara di zaman ini orang sibuk untuk mencari titik beda dan ujungnya tidak ada manfaatnya juga. Jadi menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang nggak perlu. Nah, bagi saya yang kita lakukan yang pertama tadi adalah membaca ulang sejarah kita. Kita harus mengambil pelajaran di generasi masa lalu. Mereka telah melakukan sesuatu lompatan besar. Nah, yang kedua yang mesti kita lakukan yang paling penting sekarang adalah cari titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Sekarang ini jarang kita lihat menemukan ya elemen yang mau duduk bersama dari keragaman baju dan latar. Padahal bangsa ini dulu hadir di atas meja dari tokoh-tokoh yang beragam warna kulitnya, rasnya, bahasanya, bahkan agamanya gitu. Tapi mereka itu punya niat luhur. Nah, mestinya sekarang kita melakukan minimal hal yang sama. Ya mungkin kalau bahasa generasi sekarang ngopi lagi dah, kumpul mencari obrolan-obrolan yang membuat kita kemudian mewadahi keinginan masa depan kita yang lebih positif untuk mengokohkan negara kita yang sudah kita sepakati ini. Cari titik temu. Kemudian yang paling penting lagi yang ketiga adalah jangan alergi dengan perbedaan. Tuhan saja menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin dan Tuhan tidak pernah murka dengan jenis kelamin itu gitu. Keyakinan orang untuk memilih A, B, C itu adalah given dari Tuhan. Dia juga ada orang yang lahir yang tidak mengerti juga kenapa kemudian dia jenis kelaminnya laki atau perempuan, agamanya atau B, suku dan rasnya, warna kulitnya apa. Ini given dari Tuhan. Adapun kemudian karena ada dinamika sosial dia bisa berubah, misalnya karena kulitnya kalau misalnya dia tinggal di tempat yang agak dingin dia jadi putih, itu soal yang berikutnya. Tapi soal formalistiknya, awalannya adalah dia adalah given. Dia adalah ciptaan yang sifatnya given, pemberian Tuhan. Agama itu pemberian Tuhan. Nah, karena itu kita tidak boleh argi. Kalau kemudian kita antipati atau merintangi keragaman, berarti kita merintangi Tuhan yang telah menciptakan keragaman itu sendiri. Itu yang ketiga, tidak boleh merintangi keragaman. Dan yang keempat ini yang paling penting. Fokuslah untuk melakukan hal-hal yang produktif dan lupakan hal-hal yang tidak produktif. Lakukan hal yang sifatnya menghasilkan manfaat, baik bagi diri maupun bagi kelompok yang berbeda, apalagi bagi bangsa dan negara. Jangan terus-terusan untuk mempropagandakan sesuatu yang tidak produktif, yang tidak ada manfaatnya, tapi fokuslah untuk menghadirkan semangat kebersamaan untuk melakukan hal-hal yang punya manfaat dan dampak bagi konsolidasi bangsa dan kekokohan negara yang berdaulat yang kita sebut dengan Indonesia. Kalau itu yang kita lakukan, mau rong-rongan, mau ada upaya untuk merintangi dasar negara dan seterusnya, saya kira itu tidak akan mampu melakukan itu karena kita cukup kokoh dan solid untuk bertahan gitu, baik itu secara ideologi maupun secara sosial, bahkan aksi real dalam kehidupan sosial kita dalam sehari-harinya, baik untuk masyarakat sekitar kita maupun untuk bangsa dan negara. Saya kira gitu.